Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu, Bu Vika Rahmalinda dan Ibu Endang Sri Rezeki atas kesempatannya. Pada saat ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Telah hadir bersama-sama di sini adalah Ibu Vika Rahmalinda selaku teman sejawat saya, guru pengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 14. Ya. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam. Dan pada percakapan pasca observasi ini juga dihadiri oleh guru pengajar praktek saya, yaitu Ibu Endang Sri Rezeki MPD. Semangat Pak Surahman. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Baik, silakan Pak lanjut ya. Bu Vika, ini sebagai percakapan pasca observasi ini ya, ini dengan tujuan, maksud dan tujuan percakapan ini adalah sebagai evaluasi atau atas kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas yang beberapa. Adapun evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kalau misalkan ada pada saat pembelajaran kemarin ada kekurangan, bisa diperbaiki, bisa saja metodenya, bisa saja evaluasinya, penilaiannya, bisa saja hal yang lain. Nah, pasca observasi ini adalah bagian dari kegiatan supervisi akademik. Jadi idealnya supervisi akademik itu begini, ada kegiatan kemarin yang sudah kita lakukan sebelum Ibu Vika mengajar, kemudian observasi yang sekarang. Jadi rangkaian itulah nanti akan menyatu sehingga dengan harapan kekurangan yang ada bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira begitu Bu maksud dan tujuannya observasi dan pasca observasi ini. Oke, baik Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan hasil pengamatan saya ketika menyaksikan Ibu Vika sedang mengajar. Yang pertama ini gimana Bu perasaan Ibu ketika saya mengamati Ibu mengajar di dalam kelas kemarin Bu? Perasaannya pertama deg-degan awalnya mungkin ya Pak ya, karena diamati gitu, biasanya kita langsung mengajar gitu aja. Tapi yang kedua selain deg-degan itu sebenarnya saya senang Pak, saya sangat senang. Karena apa? Karena dengan mengamati itu saya bisa tahu, oh berarti guru itu sebenarnya bukan hanya mengajar gitu. Ternyata guru itu harus banyak tahapan proses yang memang harus kita jalankan gitu ya Bu, ya. Dari awalnya membuat rancangan dan sebagainya. Jadi sebelum mengajar harus membuat rancangan ya, harus persiapan ya. Betul Bapak. Nah, dari kemarin yang sudah saya saksikan Ibu ketika mengajar, area pengembangannya atau stressingnya Ibu ketika mengajar kemarin itu bagian apa saja dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengajarkan kemarin. Pasti kan Ibu punya itu tuh, stressing saya pertemuan ini pada bagian ini, bagian apanya ya gitu. Bagian apa yang akan Ibu kembangkan kemarin stressingnya, penekanannya? Baik Pak, makasih Pak. Izin menjawab, kalau kemarin itu saya kan masih bab pertama, bukan bab pertama, maksudnya baru awal ya Pak ya, awal materi tentang gugus fungsi. Jadi itu stretchingnya terkait diskusi kelompok gitu. Tapi diskusi kelompoknya itu saya buat kayak model games based learning. Nah, tapi di luar dari situ nanti ke depan itu bisa dikembangkan berbasic project juga Pak. Dan niatan berbasic project, project based learningnya. Nah, sebelum melakukan diskusi kelompok itu kan siswa dikelompokkan kemarin tuh. Nah, bagaimanakah proses pembentukan kelompoknya? Apakah memang sudah asal membentuk kelompoknya atau memang Bu Vika punya taktik tertentu, cara tertentu sehingga kelompok itu terbentuk? Artinya kelompok itu mengalir atau memang di setel kelompoknya, ini kelompok A, itu kelompok anak pintar atau apa, itu yang kemarin Bu Vika lakukan ketika membentuk kelompok, bagaimana itu? Kalau kemarin itu saya ingin membentuk kelompok, sebenarnya kan mengetahui analisis kebutuhan siswa ya Pak ya. Kita mempelajari diferensiasi yang telah dijelaskan, atau saya mendapat
insight juga dari Pak Surahman, pembelajaran Pak Surahman terkait diferensiasi. Iya. Ternyata yang saya bisa pelajari di diferensiasi itu siswa harus bukan siswa, dari gurunya tuh harus mengetahui kebutuhan siswa itu apa, kemudian kemampuan siswa sejauh mana, gaya belajar siswanya bagaimana, dan minat siswanya itu apa gitu Pak. Nah yang kemarin saya baru mendiskusikan, saya membagi kelompoknya itu dari nilai ulangan sebelumnya terkait berdasarkan nilai kemampuan. ulangan sebelumnya. Iya, Dan kemampuan materinya siswa. lumayan terkait apa tidak itu ulangan yang sebelumnya itu? Terkait Pak. Terkait. Kebetulan itu kan tentang gugus fungsi, kemarin materi kelas 12 itu saya kaitkan dengan hidrokarbon. Oh iya. Jadi ulangan hidrokarbon sebagai pengantar menuju materi gugus fungsi yang kemarin saya observasi itu ya. Betul. Nah sejauh ini apakah tercapai apa tidak menurut Bu Vika dalam pembelajaran kemarin itu? Target Bu Vika misalkan anak itu paham cara memberi nama gugus fungsi, atau anak itu paham aturan-aturannya, karena kan ada beberapa aturannya tuh yang kemarin saya simak itu. Nah dari itu target yang Bu Vika sampaikan dalam hal pengembangan pengetahuan yang tadi Bu Vika ceritakan tercapai apa tidak kemarin? Alhamdulillah tercapai Pak, dengan memenuhi kriteria siswa itu bagaimana, kemudian arah pengembangan pembelajarannya yang seperti apa dengan hasil. Kemarin kan ada pretest kebetulan ya Pak ya, sebelum kita masuk ke post-testnya itu ada pretest. Nah dari pretest itu anak dapat stimulus dulu gitu kan. Ketika anak dapat stimulus, siswa itu bisa memahami struktur nama gugus fungsi alkohol. Nah dari pretest itu baru nanti pengembangannya ke pembelajaran game based learningnya dan diakhiri sama post-test. Jadi kembali kepada kelompok-kelompok tadi, itu tahap-tahapannya sudah Bu Vika lakukan, membentuk kelompok itu sudah Bu Vika lakukan tahap-tahapannya sehingga terbentuk kelompok kemarin itu ya? Iya betul Pak. Oke ya. Dari apa yang Bu Vika kemarin sampaikan, menurut Bu Vika ini, ketika Bu Vika mengajarkan sampai dengan anak itu menjawab seperti cerdas cermat itu, target pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Vika sampaikan ke mereka itu sudah mewakili semua dari rancangan pembelajaran yang Bu Vika susun atau belum, ataukah memang ada pertanyaan yang belum tersampaikan? Misalnya ya, contohnya itu, ini harusnya anak mengetahui cara pemberi nama yang rumit kayak gini. Oh ini kok kemarin belum. Nah, kira-kira kemarin sudah tersampaikan semua belum dari target yang Bu Vika targetkan tujuan pembelajaran itu? Oke, makasih Pak. Kalau untuk secara umumnya sudah, tapi secara kompleksnya itu kan sebenarnya targetnya itu bisa kedua pertemuan ya Pak ya, terkait isomer gitu kan, apalagi isomernya. Isomernya itu belum tercapai di pertemuan pertama itu Pak. Oh isomernya belum tercapai isomer. Karena memang di pertemuan pertama baru memberikan stimulus dan anak mengetahui struktur nama alkoholnya, dan siswa ada interaksi aktif di antara kelompok gitu. Nah, menurut pengamatan Bu Vika ini kemarin itu, siswa serius mengikuti pelajaran yang Bu Vika sampaikan dalam kelompok-kelompok itu, ataukah ada beberapa siswa itu yang belum nyampe terhadap target yang Bu Vika sampaikan? Karena namanya saja kelompok ya, terkadang itu ada anak yang tidak serius di dalam kelompok, ada anak yang serius aktif juga di dalam kelompok. Betul banget. Nah menurut Bu Vika kemarin, siswa itu serius mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bu Vika sampaikan, atau ada beberapa yang itu Bu, ada beberapa yang tidak, kurang serius dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Vika sampaikan? Yang saya amati pada saat saya belajar, saya pun sambil belajar ya Pak ya. Iya. Beragam Pak, sangat beragam interaksi siswa. Namanya juga kita akan melihat dari kebutuhan siswa dan keberagaman siswa. Beragam, ternyata nggak semua anak suka dengan metode diskusi. Ternyata ada anak yang memang tipikalnya dia sukanya sendiri gitu, nggak suka diskusi sama temennya. Jadi pada saat lagi bikin kelompok, mereka mau langsung menjawab gitu aja tanpa diskusi dulu dengan kelompoknya. Itu kan bukan meminimalisir ya, istilahnya apa, bikin siswa itu tidak terlalu interaktif di kelompoknya itu gitu. Ketika misalkan yang
ada beberapa siswa yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran kemarin. Apa yang dilakukan Bu Vika agar anak itu bisa kembali fokus untuk mengikuti pelajaran yang Bu Vika sampaikan kemarin itu? Yang usaha Bu Vika apa kemarin? Untuk kembali fokus. Iya. Oke, saya kemarin waktu untuk kembali fokus tuh anak di ini Pak. Sebelumnya kan ada ketentuan. Ketika siswa itu mengangkat tangan, nggak boleh langsung menjawab, gitu. Oh. Jadi harus dari sayanya yang menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan sekali angkat tangan, Bu, saya bisa Bu. Tapi ternyata teman kelompoknya nggak bisa. Tapi ibu nggak mau nunjuk kamu, saya gituin Pak. Berarti bukan kamu yang ngejawab, secara nggak langsung buat pertanyaan berikutnya itu tidak terulang lagi karena terinsight, oh iya saya nggak boleh egois menjawab sendiri. Oh, iya. Jadi dalam usaha untuk mengkoordinir tiap kelompok itu aktif, Bu Vika membuat rambu-rambu tata tertibnya gitu ya. Betul. Oh, iya. Jadi sudah dibentengi tata tertibnya, mau nggak mau anak itu harus fokus dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Iya Pak. Saya melihat kemarin itu sih semuanya aktif Bu. Saya lihat ya ada 6 kelompok itu, dari 6 kelompok itu malah banyak anak yang tidak kebagian maju ya Bu ya. Karena yang maju tetap 1 orang dari 1 nomor itu. Sementara yang tunjuk jari ingin maju itu kan banyak itu. Itu menunjukkan setiap kelompok siswanya itu sudah proaktif dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Nah sejauh ini Bu, persiapan-persiapan apa yang kemarin Ibu lakukan sebelum kegiatan observasi yang saya lihat itu? Adakah persiapan-persiapan khusus? Sampai kemarin pelaksanaan observasi itu lumayan sangat bagus sekali, antusias dan keaktifan siswa itu sangat interaktif sekali. Nah, adakah persiapan khusus kemarin Bu sebelum pelaksanaan pembelajaran itu? Apakah Bu membuat RPP-nya secara khusus atau bagaimana Bu? Baik Pak, terima kasih. Ya pertama membuat RPP terkait diferensiasi. Yang berdasarkan kita obrolan ini loh, diferensiasi itu begini. Iya, terus saya juga dapat insight RPP diferensiasi itu kan atas bukan masukan ya, kita diskusi sama Bapak gitu ya. Saya baru, oh iya ternyata siswa itu beragam. Saya baru dapat insight gitu Pak, oh kalau beragam itu nggak bisa kita belajar langsung gitu aja ngasih materi. Ternyata yang saya dapat belajar dari Pak Surahman harus membuat suatu metode yang memenuhi keberagaman siswa tersebut. Gitu. Yang kedua saya juga melihat dari karakter siswa sebelumnya kan belajar bukan cuma pada saat Bapak observasi ya Pak ya. Iya. Sebelumnya itu Vika sambil lihat tuh, oh ternyata anak ini begini tipenya seperti ini, dan pada saat lagi bikin kelompok jadi udah nggak terlalu ini banget Pak, udah nggak terlalu oh si A harus sama si B harus sama si C enggak, tapi melihat dari kemampuan mereka juga, tiap siswa itu ya, dari karakter anaknya juga, analisis kebutuhannya anak juga Pak. Iya, jadi kemarin kan saya lihat kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan obrolan kita sebelum pembelajaran ya Bu Vika ya, tentang gimana sih diferensiasi itu yang saya ceritakan begini. Kemudian Bu Vika aplikasikan itu saya di dalam RPP Bu Vika. Iya, betul. Jadi pembelajaran diferensiasi itu memang harus mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga supaya kita bisa mencerna potensi setiap murid itu potensinya apa yang Bu Vika akomodir kemarin. Bagus sih saya lihat kemarin. Sejauh ini apakah ada kendala Bu ketika Ibu membuat persiapan kemarin itu, ada kendala nggak membuat RPP-nya atau apa, ada kendala nggak? Kalau untuk kendala dalam apanya nih Pak? Dalam persiapan untuk menuju pembelajaran yang kemarin itu. Iya, pertama ada kendala, tapi ternyata kendala itu awal bingung tuh mau nanya ke siapa ya Pak ya kendala. Ternyata saya bisa sambil sharing ke Bapak juga karena kan itu RPP diferensiasi bukan RPP yang mewajibkan, bukan RPP yang diharuskan oleh kurikulum sekolah wajib semuanya diferensiasi gitu, tapi hanya beberapa pilihan dan memang harus mengikuti apa yang mau kita ajarkan ya Pak ya. Jadi saya banyak diskusi ke Bapak dulu terkait RPP itu. Nah selanjutnya ini Bu Vika ke penilaiannya. Kemarin saya lihat kan penilaian itu kan ada 3, penilaian pengetahuan ya, kemudian penilaian keterampilan ya, kemudian penilaian sikap. Nah, sikap itu penting karena dalam rangka membentuk profil pelajar Pancasila kan harus dengan sikap.
penilaian pengetahuan, memang pengetahuan yang target yang akan kita capai itu anak ngerti tentang apa. Penilaian keterampilan itu sebagai modal life skill, itu bagian dari pembentukan, membekali siswa untuk life skill. Jadi ada tiga penilaian itu. Nah, kemarin yang saya amati ketika observasi itu penilaian itu sudah ada semua. Pilihan Bu Vika menggunakan penilaian yang kayak kemarin itu, tampilannya udah ada dan sebagainya, itu seperti apa yang Bu Vika kemarin sehingga memilih penilaian seperti itu? Penilaiannya Iya, itu Pak. iya, penilaian kognitifnya kan kemarin dengan pertanyaan-tanya. Oh iya, baik. Iya. Yang kognitifnya saya kan dengan bertanya, Iya. mengasah kemampuan pengetahuan siswanya. Betul, ya Pak iya. ya, kognitif, stimulus dulu dan kita menjelaskan dan siswa itu interaktif diskusi. Kemudian kalau dari segi afektifnya itu kan berarti afektif berhubungan sama sikap ya Pak ya. Nah, itu sikap ketika mereka menyampaikan pendapat itu bagaimana pada saat lagi diskusnya. Kemudian sikap pada saat siswa itu maju ke depan, apakah rapi. Kemarin sempet tuh mau maju, inget gak Pak? Iya. Yang nggak pakai sepatu. Iya. Nah, awalnya nggak pakai sepatu tuh kan. Kamu mau maju nggak pakai sepatu, coba itu pakai dulu sepatunya gitu. Kadang awalnya kayak gitu. Jadi penilaian sikapnya tercover kemarin yang saya lihat itu, penilaian pengetahuannya tercover, dan penilaian keterampilannya dari anak yang maju itu saya lihat aktif semua, sangat aktif, sudah tercover. Bagus kemarin sih Bu untuk dari segi penilaiannya. Kemudian ini Bu, apa kira-kira rencana berdasarkan hasil amatan kemarin? Tentunya kan ada kelemahan, ada kelebihan, ada kelemahan. Untuk perbaikan ke depannya seperti apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik yang Ibu lakukan ini? Kalau untuk ke depan insya Allah saya mau merancang sebuah proyek Pak, karena kan ini materi gugus fungsi itu banyak meluas ya, sebenarnya bukan hanya alkohol. Jadi materi selesai dulu semua terkait gugus fungsi dan nanti dikombin sama makromolekul juga, bukan semuanya, dan di endingnya itu ada sebuah proyek gitu. Proyeknya itu milih bebas pemilihan siswa, diferensiasi siswa. Mereka bikin produknya itu bebas apa aja, tapi harus berhubungan sama konsep kimia yang udah dipelajari sebelumnya. Apalagi kan materi gugus fungsi dengan materi makromolekul, benzen gitu kan ya Pak ya. Itu sangat aplikatif banget dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat banyak gitu. Kalau misalnya mau bikin sesuatu itu sangat banyak. Contoh sederhananya kemarin ada yang, Bu, boleh nggak kalau misalnya saya mau bikin kayak tape gitu? Iya. Nah, saya nanya ulang, kalau mau bikin tape memang kimianya di mana gitu? Apa emang bikin tapenya aja atau apa kimianya? Terus jawab, tape kan ada itunya Bu, ada alkoholnya ya Bu ya? Iya. Ada yang nyeletuk gini begitu ya. Itu pas nyeletuk, kalau tape alkohol kayak gitu berarti ini dong Bu, tambahin alkohol. Ada yang bocah ada yang iseng aja gitu Pak. Itu setelah pembelajaran selesai itu kayak gitu. Ternyata kalau ada alkoholnya berarti harus pakai alkohol apa gimana? Nah, itu kan secara nggak langsung ada gugus fungsi alkoholnya. Ya udah nanti dicoba praktek jadi beberapa minggu lagi gitu. Kalau misalnya memang mau bikin tape contohnya. Pembelajaran yang udah bagus kemarin itu ada kendala nggak Bu? Dari awal sampai Ibu mengalami kendala apa itu ketika di kelas pada saat saya observasi? Ada tentunya Pak, saya bukan yang sempurna, saya masih belajar juga. Setelah Bapak observasi, kendala pertama awalnya dari segi alat kelas ya Pak, spidol tuh kan ya Pak, spidolnya sempat nggak nyala, habis ya. itu saya tahu gitu mah saya bawa spidol yang banyak gitu ya. Saya nggak nyiapin spidol yang terlalu banyak, jadi itu bikin waktu terbuang, maaf ya Pak ya. Jadi kemarin observasi lumayan kepotong di situ. Rencana pembelajaran kedepannya Bu, Ibu pada rencana pembelajaran kedepannya itu berdasarkan kendala-kendala tersebut yang tadi Bu sampaikan, kendala spidol untuk rencana kedepannya, kemudian rencana dari segi pembelajarannya yang tadi membagi kelompok, dan penekanannya Ibu kemarin pada saat pembelajaran itu katanya tadi ke arah kognitifnya ya dan keterampilannya ya. Nah, untuk perbaikan ke depan
ingin seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk belajar di kelas berdasarkan catatan-catatan dari observasi kali ini? Ya Pak, saya ada rencana, tapi ini menurut Bapak gimana ya Pak? Rencana itu pengen dibuat kayak teman sejawat tutor sebaya gitu Pak. Karena tutor sebaya itu penting banget buat pengetahuan mereka secara mendalam gitu dari segi teman-temannya. Kadang kan siswa nggak terlalu susah gitu untuk interaksi sama gurunya, kadang takut dan sebagainya. Kalau sama antar siswa kan kadang lebih mudah atau lebih gampang kena materinya, kadang gitu. Pengen dibikin kelompok sejawat untuk persiapan selain US bisa ke perguruan tinggi juga. Jadi anak kan nggak serta-merta. Jadi Ibu punya ide, punya gagasan ingin mencoba menerapkan tutor sebaya gitu ya? Iya Pak. Seperti apa Bu tutor sebaya Bu? Coba ceritakan. Tutor sebaya ini berdasarkan awalnya kan kemampuan siswa. Kita tahu kemampuan siswa sampai sejauh mana Pak ya, mau dibikin sekelas itu ada 39 40 orang. Nah, 40 itu orang. Mau dibikin kelompok besarnya mau dibikin 6 kelompok. Nah, dari 6 kelompok itu dibikin A B C D. Iya. Orang-orang yang memiliki kategori pinter itu disebar semua. Kategori pinter itu maksudnya tinggi. Iya Pak, kategori tingginya itu disebar semua kelompok. Iya. Kategori sedang, baru kategori rendah. Jadi yang pertama dikelompokkan prioritas kayak kepala-kepalanya itu dari yang kemampuan tinggi dulu Pak. Kelompok 1, 2, 3 punya kemampuan tinggi, saya lihat range nilainya. Terus sedangnya siapa, rendahnya siapa gitu. Nanti dari situ insya Allah emang mau kayak gini Pak, misalnya dalam 1 minggu, jangan 1 minggu, 2 minggu sekali itu kita belajar bareng dulu. Saya belajar sama tutornya, dan pada saat saya belajar sama tutornya, nanti tutor itu membelajarkan dengan teman-temannya. Tapi belajar itu terserah dia mau jadwalnya kapan dan gimana caranya. Pembelajaran itu tidak terstruktur. Mereka dulu. Terus pada saat mereka kasih pembelajaran ke teman-temannya, itu kan kadang ada yang mau, ada yang enggak gitu ya Pak ya. Nah, yaitu menyesuaikan sama siswanya juga. Kalau misalnya emang saya nggak mau nih belajar sama si A, ya udah kalau emang nggak mau, coba sharing sama yang kamu mau dulu sama siapa. Kalau misalnya memang nggak mau, dalam arti nggak paham dijelasin sama temennya, boleh langsung ke saya untuk penanya itu gitu. Jadi obrolan tentang tutor sebaya itu di luar dari materi yang saya sampaikan di kelas. Iya. Dalam arti lebih pendalamnya lagi gitu, bukan misalnya materinya gugus fungsi. Gugus fungsi itu kan ada banyak. Ya. Nah, pada saat lagi bikin tutor sebaya, saya lagi ngejelasin di kelas tentang keton misalnya Pak. Tutor sebaya bahas tentang keton juga. Ternyata enggak, tapi Vika mau ngejelasin di tutor sebaya itu konsep gugus fungsi semuanya dulu. Dan kalau bisa anak-anak yang ditutorin itu kan punya kemampuan lebihnya dulu ya Pak ya? Iya, yang punya kemampuan lebih tadi. Punya pengetahuan lebih dulu dari teman-temannya gitu sebelum saya masuk ke kelas. Menurut Bapak itu gimana Pak? Dengan metode kayak gitu bisa nggak ya bikin anak itu bisa lebih interaktif gitu dan lebih paham materi-materi kimianya? Bagus Ibu, bagus. Jadi menularkan dulu, nanti anak itu akan menularkan kepada anak-anak yang lain gitu ya. Iya, saya ada rencana seperti itu Pak. Sebelumnya metode tutor sebaya ini pernah Ibu terapkan nggak sebelumnya? Sebelumnya saya sudah pernah. Apa tahun lalu atau tahun kapan? Iya, udah tahun lalu tuh Pak. 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu? Iya, kisaran 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu saya terapin, tapi bukan di kelas 12. Sempatnya di kelas 12, sempat kelas 10 dan 12 sempat. Dan melihat dari situ kayaknya itu bagus untuk dikembangin lagi gitu, untuk dijalanin lagi sekarang. Kan sempat udahan nggak sempat berjalan. Ternyata dibutuhkan juga kayaknya sekarang itu. Ketika dulu udah pernah Ibu coba itu tingkat keberhasilannya gimana Bu? Tentunya kan dari hasil ulangan kan bisa tercetak gitu. Nah, keberhasilannya gimana yang pernah Ibu dulu lakukan? Keberhasilannya pertama meningkatkan percaya diri anak dalam mengerjakan soal kimia Pak. Jadi mereka itu sudah ada kepercayaan diri. Jadi kan awalnya kimia takut, serem gitu kan ya. Ternyata pada saat adanya tutor sebaya, saya udah pede nih sama soal kayak gini. Walaupun nggak nanya ke gurunya, tapi bisa nanya ke teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua dari segi nilainya pun
bisa membantu Pak. Membantunya nggak harus, kalau bahasa guru kita mah, guru harus susah banget ngajarin A, B, C, harus A, B, C, D. Iya. Ternyata kita punya fasilitas juga, anak-anak itu punya kemampuan loh. Kita nggak langsung turun ke anak untuk menjelaskan. Ternyata ada yang memang bisa dan punya bakat untuk mengasah kemampuan tingginya dia gitu. Jadi Kalau di rating misalkan yang sudah pernah Ibu lakukan 2 tahun lalu itu, kalau di rating keberhasilan yang sudah pernah Ibu lakukan itu di rating angka 1 sampai 10 misalkan. Kalau di rating 1 sampai 10 yang pernah Bu Vika lakukan dengan metode tutor sebaya itu, kira-kira di rating angka berapa Bu yang dulu pernah sukses itu? ya kalau saya renting kisaran di 80 insya Allah ya Pak ya. 8 sampai 9 ya? Iya, 80 sampai 90. Luar biasa itu udah. Tapi belum sampai 100 iya. juga. Udah kategori 100 ya. kategori sukses Bu. Kalau udah sampai di rating angka segitu berarti sudah sangat berhasil, sehingga pantas untuk diberlakukan kembali gitu ya. Kalau dulu mungkin di kelas 11, sekarang di kelas 12 pantas dilakukan kembali. Apalagi kelas 12 ya Bu ya, harus memberi modal untuk dia nanti mengikuti di perguruan tinggi Bu ya. Iya, di PTN apalagi kan itu banyak banget ini mereka harus paham pengetahuan dasar. Kimia juga basicnya sekarang literasi Pak di PTN tuh yang saya tuh harus tahu dulu siswa secara pengetahuan dasar kimia. Dalamnya contoh kayak kita ngomongin tape, bukan tapenya, tapi alkoholnya sebenarnya. Tapi di dalam tape kayak gitu. Kemarin pada saat Bapak observasi tuh saya lebih mengarahkan siswa untuk ke tipe soal perguruan tinggi. Bapak kita bikin itu pas senyawa karbonnya yang pakai garis-garis. Nah itu biasanya kan soal-soal literasi di perguruan tinggi kita pakai yang garis-garis gitu Pak. Jadi Bu kaitkan. Kemudian selanjutnya nih Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Kira-kira dari perubahan yang gagasan Bu Vika tadi akan melakukan metode baru berdasarkan catatan dari observasi ini tentang tutor sebaya, kira-kira akan diberlakukan kapan itu? Lagi bikin kelompok Pak, lagi nyiapin kelompok di minggu-minggu ini. UAS kan tanggal 2 Desember ya, kalau misalnya keburu Mas sebelum UAS udah ada pembelajaran sekali terkait tutor sebaya. Tapi kalau misalnya memang nggak keburu setelah UAS, tapi saya niatnya sebelum UAS. Jadi ini emang saya lagi bikin kelompok-kelompok gitu Pak, kelompok untuk tutor sebayanya. Jadi selanjutnya ini Bu, dari diskusi kita ini pasca observasi ini, manfaat atau kesimpulan apa yang Ibu dapat dari diskusi ini Bu? Yang pertama saya mendapatkan refleksi dari diri saya pribadi, refleksi pembelajaran saya terkait pembelajaran kimia itu seperti apa. Ternyata kimia itu bukan belajar metode ceramah aja, ternyata ada materi strategi diferensiasi yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua, saya dapat harus menjalankan RTL yang sudah direncanakan tadi gitu kan, terkait tutor sebaya. Nah, itu. Kemudian kesimpulan berikutnya, pada saat ngajar fokus 12 itu kan ke perguruan tinggi. Saya ngasih insight ke anak-anak bahwa kalian sekolah bukan nyampe selesai US udah dan nggak belajar gitu aja, tapi harus belajar lebih dalam lagi untuk menuju ke perguruan tinggi. Sehingga soal-soalnya pun saya tampilkan soal-soal yang senyawa karbon pakai garis-garis gitu Pak. Yang arahnya ke perguruan tinggi ya Bu ya. Sosial emosional itu di samping kita menerapkan diferensiasi, anak itu dikondisikan supaya fokus dan menyenangkan pembelajaran itu. Namanya sosial emosional. Emosionalnya anak itu terkendali dan bagus. Nah, adakah gagasan Ibu yang tadi mau menerapkan tutor sebaya tadi yang saya catat ini dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional? Sosial emosional itu supaya anak itu tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran, tidak jenuh, tidak bosan. Karena kimia, adakah Ibu taktik-taktik itu berkaitan dengan ini tutor sebaya akan Ibu terapkan nanti sekaligus taktik-taktik pembelajaran sosial emosional supaya anak itu fokus dan senang gitu Bu? Ya. Ini Pak di ide saya
barangkali ketika kita memaparkan tutor sebaya, mereka bisa lebih menyenangkan karena yang mengajar tuh bukan guru gitu. Jadi kayak rekan sejawat, kayak ngobrol aja sambil sharing-sharing terkait pembelajaran kimianya. Jadi menyenangkannya ya karena yang ngajar bukan gurunya langsung, tapi dari temennya. Jadi Bu Vika punya strategi dengan harapan ketika yang mengajar awal itu temannya sendiri itu sebagai pengetahuan awal, harapannya mereka bisa belajar fokus karena temennya gitu ya. Betul, dan menyenangkan gitu. Betul. Kan kadang ada apa yang dapat Bu Vika resapi dari diskusi pasca observasi, manfaatnya atau apa dari diskusi pasca observasi ini bagi Bu Vika? Apakah ini ngobrol ngalung ngidul ataukah ada sesuatu yang berguna untuk kedepannya, Bu? Mangga, Bu. Menurut saya pribadi jujur ada banyak banget Pak, yang bergunanya banyak banget. Saya jadi beneran harus jeli sama siswa gitu. Yang pertama ya, siswa itu kan memang harus kita rangkul, kita bimbing. Oh, ada kebutuhan yang harus dipenuhi loh untuk diri siswa, tapi enggak guru menempatkan harus A, B, C. Ternyata bisa melalui teman-temannya, bisa melalui rekan sejawatnya. Dan kesimpulan yang kedua, siswa itu bisa belajar secara menyenangkan, nggak serta-merta dari guru aja, ternyata melalui fasilitator temennya. Kenal namanya, Bu? Oh, saya baru tahu itu Pak, itu sudah masuk ke Iya, itu pembelajaran sosial emosional. Jadi ketika Bu Vika memandang anak sudah bete itu istilahnya, nah Ibu pakai game. Nah, gamenya bagus kalau gamenya itu ada kaitannya dengan pelajaran kimia. Nah, kemudian anak menjadi fresh lagi, baru Bu Vika melanjutkan pembelajaran lagi materi berikutnya, itu sosial emosional. Bagus, jadi Bu Vika sebenarnya sudah ada ide untuk menerapkan itu sosial emosional, Bu. Itu udah masuk Pak berarti Pak, sosial emosional. Iya, sosial emosional. Menerapkan kelompok berdasarkan ulangan yang lalu. Anak yang pintar-pintar saya bagi di kelompok A, kelompok B, setengah kelompok C, kelompok D, itu adalah diferensiasi sebenarnya. Cuman karena kita nggak pernah mempelajari teorinya ya, jadi sekarang baru tahu bahwa itu adalah diferensiasi. Ternyata yang udah kita pelajari pun sebenarnya itu ini ya Pak ya. Iya, sebenarnya diferensiasi sebenarnya kita tuh sudah melakukan, Bu. Sudah melakukan ajaran Bu Vika itu sudah menerapkan diferensiasi yang saya amatin kemarin, sudah menerapkan sosial emosional. Bu Vika itu anak berebutan mau maju, Bu Vika mau dimodifikasi dibuat game, itu adalah sosial emosional. Sangat bagus sekali Bu Vika. Cuman saya baru ceritakan sekarang karena semua itemnya sudah masuk. Baik Bu Vika, sebelum diakhiri barangkali ada kesan dan pesan dari diskusi kita hari ini, bagaimana ada manfaatnya bangga diskusi hari ini, Bu Vika? Ya, untuk pesan-kesannya saya sangat terkesan dan sangat bermanfaat Pak terkait diskusi kayak gini, karena yang pertama saya baru tahu apa yang saya lakukan itu ternyata itu metode pembelajaran yang memang lagi dirancang oleh pemerintah ya Pak, terkait sosial emosional. Kirain mah sebatas kayak kita interaksi siswa, yang penting anak seneng gitu, tapi saya nggak tahu itu apaan gitu. Nah terus yang kedua, saya jadi tahu buat nanti tindak lanjut ke depan. Insya Allah mau ada tutor sebaya, dan itu kalau misalnya terlaksana dan anaknya pun menerima dengan baik, itu bisa untuk pengembangan lebih lanjut lagi digunakan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bu Vika atas waktunya dan kesempatannya ya. Sukses selalu Bu Vika. Amin. Selamat mengembangkan dengan metode baru tadi tutor sebaya ya. Demikian tadi coaching saya dengan Ibu Vika Rahmalinda, pengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 14 Bekasi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu pengajar praktek saya, Ibu Endang Sinerjaki MPD, untuk memberi ulasan atau penutup kepada Bu tim coaching. Mangga Bu. Dan saya amati Pak Suraman itu mindfulness banget. Artinya bukan direkayasa, jadi mengalir, bagus banget gitu ya ininya, keterampilan coachingnya itu percakapannya dua arah, kemudian menggali informasi Bu Vika juga lebih dalam gitu ya, sehingga saya tadi menemukan area perkembangan yang luar biasa dalam diri Pak Surahman, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali itu banyak sekali.
Dan alhamdulillah semua kriteria yang tadi saya amati dari mulai kriteria 1, kemudian 2, 3 sampai 8 ini terpenuhi.